Mengenai swasembada pangan, Pak, Ya, targetnya. Berarti semakin dekat ya, Pak, ya, dengan adanya produktivitas yang insya semakin Allah. meningkat ini. Jadi kalau kita lakukan berikutnya untuk ekstensifikasi, jadi sudah gabungan antara intensifikasi, ekstensifikasi adalah kami buka cetak sawah baru, kemudian oplah. Ini kami klaster. Kami klaster. Jadi bukan swasembada saja target kita. Ada kesejahteraan di sana, ada mengentaskan kemiskinan, ada menyerap tenaga kerja. Jadi satu gerakan, tapi ini bisa bergerak semua, ekonomi bisa bergerak. Contoh, ini Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Merauke. Ini kita jadikan klaster pertanian modern. Transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Apa tujuan pertanian modern? Yang pertama adalah menekan biaya. Menekan biaya 70%, 60%. Kemudian meningkatkan produksi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dulu tanam 1 kali bisa 3 kali. Yang ketiga adalah membuat generasi milenial 52%, generasi Z mau turun, mau bertani. Karena pendapatannya kami uji coba sekarang mendaftar 27.000. Testimoni beberapa tempat itu pendapatan minimal yang terjadi 15 juta. Ada 20 juta. Artinya di atas gaji menteri. Kalau pendapatannya hanya 5 juta, terus berlumpur manual, nggak akan datang. Nah, kalau ini kita tarik milenial, generasi Z 52%, ini yang bisa mengantar Indonesia menjadi Indonesia emas. Dengan catatan mau turun. Syaratnya mau turun, satu menguntungkan, daripada jadi pegawai, karyawan, dan menggunakan teknologi. Literasi digital. Nah, kita gunakan ini semua dari upstream ke downstream, dari hulu hilir, itu semua menggunakan teknologi. Sehingga bahkan ada alatnya, alat tanam, alat panen, autonomous. Traktornya jalan sendiri. Inilah yang disenangi. Jadi kita mengikuti zaman. Kalau ini terjadi, di sana ada 3 instrumen kita optimalkan. Ada lahan, ada milenial, ada teknologi. Ini disatukan di pertanian. Indonesia Ya, emas Pak, ya, untuk Indonesia. bisa jadi kenyataan. Baik. Pak Amran, saya juga ingin nanyakan pada Anda, ini karena masih dalam semangat bulan Ramadan ya Pak. Kemarin kami melihat langsung koordinasi dan kerjasama Kementerian Pertanian dengan PT POS Indonesia. Inovasi yang begitu menarik Pak. Banyak pula pemirsa CNBC Indonesia yang belum tahu apa cerita di balik kerjasama bersama dengan PT POS Indonesia ini. Ini memang CNBC ini cerdas. Ini adalah solusi permanen dan ini perintah Presiden. Mengapa PT POS Pak? Ini solusi permanen untuk Indonesia. Kenapa PT POS? PT POS kan nggak ada lagi kirim surat seperti dulu. Cukup WA, SMS. Akhirnya tentu beralih ke tempat lain. Nah, PT POS punya jaringan seluruh Indonesia 4.800. Nah, PT POS ini kita jadikan gerai. Gerai pasar murah. Jadi di bulan suci Ramadan kita pasar murah. Tapi ke depannya ini akan menjadi koperasi dan koperasi modern. Apa tujuannya? Nah, ini aku gambarkan. Sekarang ada anomali. Sekarang ada harga dikit beras 2%, tapi masih di bawah HET. 2%. Ini kan anomali. Produksi melimpah. BPS umumkan naik 52%. Tertinggi selama 7 tahun. Stok kita di Bulog besar. Pertanyaannya, alasannya di mana lagi? Kalau dulu-dulu stok kurang, produksi kurang, naikkan harga. Di kambing hitam kan adalah stok. Di kambing hitam kan adalah produksi. Sekarang kambing hitamnya tidak ada, tinggal kambing putih. Sekarang apa alasannya untuk menaikkan harga? Nggak ada alasan menaikkan harga. Distribusi Pak? Tidak mungkin, karena Jawa Barat, Jawa Tengah kan dekat. Nah, setelah kami hitung 9 bahan pokok, keuntungannya middleman, orang tengah, itu 313 triliun. Bayangkan kalau 313 triliun ini dinikmati konsumen dan dinikmati oleh produsen. Jayalah ini Republik. Sehingga solusi permanennya adalah
cikal bakalnya PT POS, kemudian ini nanti menjadi koperasi, satu desa satu koperasi, itu perintah Bapak Presiden. Yang dulunya 8 lini distribusi, yang Anda sebutkan tadi 8 lini, satu petani dan seterusnya, sampai di konsumen, itu 8, menjadi 3. Kalau jadi 3, keuntungannya cuma 10% karena dikendalikan oleh pemerintah. Katakanlah 10%. Artinya apa? Mungkin 50 triliun saja. Tapi 260 triliun itu dinikmati konsumen. Konsumen pasti daya belinya naik. Yang dulunya harganya katakanlah 10.000 bisa menjadi 9.000 atau 8.000. Iya kan? Berarti bisa beli, katakanlah kalau beras 1,5 kilo. Daya beli naik kan? Ya. Kemudian produsen, HPP-nya kita naikkan, harga pembelian pemerintah. Ini naik, kesejahteraan ada di petani. Juga koperasinya hidup. Ruang gerak middleman, tanda mafia, nggak bisa masuk lagi. Dan inilah membuat nanti wajah pertanian berubah total. Jadi di kantor PT POS Indonesia, 4.500 cabang yang ada di seluruh Indonesia menjadi distributor untuk operasi pasar pangan murah ini ya, Kementan dan termasuk ID Food, Bulog, PTPN, PPI, Berdikari. Kita gerakkan. Ini akan permanen, Pak? Ini nanti ke depan permanen. Kita rancang, kita sudah Bapak Presiden sudah perintahkan. Ini permanen dan inilah solusi permanen untuk yang dulunya bayangkan kita hemat, kasihan petani setengah mati produksi, tapi yang menikmati orang tengah 313 triliun. Ini disubsidi. Terus operasi pasar itu 16,6 triliun. Ini kan tidak ada lagi. Berarti pemerintah diuntungkan, konsumen untung, pemerintah untung, petani untung. Ya. Bapak sudah langsung hadir ke sana, ke salah satu cabang PT POS yang ada di... Sudah kami, bukan lagi, sudah berapa kali. Bagaimana Pak persepsinya masyarakat? Luar biasa. Karena di PT POS ini untuk Ramadan, perintah Bapak Presiden jual di bawah HET. Di bawah HET. Jadi HET minyak goreng 15.700, kita jual 14.700. Begitu juga beras di bawah HET. 12.000, HET-nya 12.500. Termasuk yang lainnya. Nah, jadi biar petani, biar konsumen menikmati di bulan suci Ramadan.